Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita Waalaikumsalam. kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkatnya kita dapat mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini saya akan memaparkan materi. Saya ingin memberikan materi kepada siswa-siswa sekalian mengenai sistem electronic fuel injection. Nah, jadi teman-teman ada yang tahu nggak apa itu sistem electronic fuel injection? Tidak tahu, Pak. Oh, Nggak tahu, ada ya. Pak. Ya, berarti materi ini sangat cocok sekali kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi sistem electronic fuel injection ini merupakan sistem pengaturan bahan bakar yang telah banyak digunakan pada kendaraan modern. Sistem ini menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan dengan sistem karburator konvensional. Nah, di sini ada 4 tujuan. Jadi, siswa itu harus mampu memahami sistem EV. Yang kedua, siswa harus mengetahui fungsi dari sistem EV. Yang ketiga, siswa harus mengetahui komponen pada sistem EV. Dan yang keempat itu, siswa harus memahami prinsip-prinsip kerja dari sistem EV. Nah, untuk indikatornya ada 4. Yang pertama, siswa harus dapat menjelaskan apa itu sistem EV. Dan yang kedua, siswa harus dapat menjelaskan fungsi dari sistem EV. Yang ketiga, siswa harus dapat menjelaskan apa saja komponen pada sistem EV. Yang keempat, siswa harus dapat menjelaskan prinsip kerja dari sistem EV. Jadi, keempat indikator ini harus bisa disimpulkan oleh teman-teman, adik-adik sekalian. Nah, di sini ada prinsip kerja dari sistem electronic fuel injection. Ada 3. Yang pertama itu ada sensor. Nah, jadi sensor ini seperti sensor kecepatan, sensor posisi throttle, dan sensor udara masuk mendeteksi kondisi mesin dan mengirimkan sinyal ke ECU. Yang kedua itu ada ECU. Nah, jadi ECU itu atau Engine Control Unit yang berfungsi untuk memproses sinyal dari sensor dan menentukan jumlah bahan bakar yang optimal untuk setiap kondisi mesin. Yang ketiga ada injektor. Nah, injektor ini melepaskan bahan bakar dalam jumlah yang tepat ke ruang bakar sesuai dengan instruksi dari ECU. Nah, di sini ada komponen utama sistem electronic fuel injection. Yang pertama ada ECU. Nah, jadi fungsi ECU ini adalah otak dari sistem EV. Nah, jadi untuk fungsinya mengontrol dan mengatur semua komponen-komponen yang ada pada sistem EV. Nah, yang kedua ada sensor, yaitu fungsinya untuk menghasilkan sinyal yang mewakili kondisi mesin dan lingkungan. Yang ketiga ada injektor, yaitu berfungsi untuk melepaskan bahan bakar dalam jumlah yang tepat ke ruang bakar. Nah, selanjutnya ada keuntungan penggunaan sistem electronic fuel injection dibandingkan dengan sistem konvensional pada sebelumnya atau sistem karburator. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, efisiensi bahan bakar. Nah, jadi sistem EV ini mengontrol jumlah bahan bakar yang tepat, mengurangi pemborosan bahan bakar. Yang kedua, emisi gas buang yang lebih rendah. Pembakaran yang optimal mengurangi emisi gas buang yang berbahaya. Yang ketiga ada performa mesin yang lebih baik. Nah, jadi akselerasi dan respon mesin lebih cepat dan halus. Terus yang keempat itu ada pengaturan yang mudah. Jadi sistem EV dapat diprogram dan diatur sesuai dengan kebutuhan mesin. Selanjutnya ada aplikasi sistem elektronik fuel injection. Nah, pada kendaraan bermotor itu sistem EV diterapkan secara luas dan berbagai jenis kendaraan, mulai dari mobil hingga sepeda motor. Untuk peralatan industri,
sistem EV juga digunakan pada peralatan industri seperti generator, pompa air, dan mesin-mesin lainnya. Nah, di sini ada perawatan dan pemeliharaan sistem electronic fuel injection. Jadi, untuk sistem EV ini harus dirawat ya, berbeda dengan sistem konvensional. Jadi di sini ada 3 perawatan. Yang pertama, pemeriksaan berkala, yaitu melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi komponen EV seperti filter bahan bakar, sensor, dan injektor. Yang kedua itu penggantian komponen, yaitu mengganti komponen EV yang sudah aus atau rusak dengan komponen yang asli dan berkualitas. Yang ketiga itu pembersihan injektor, yaitu membersihkan injektor secara berkala untuk mencegah tersumbatnya saluran bahan bakar. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak apa gambar apa ini? Nggak ada, Pak. Nah, jadi ini adalah namanya adalah scan tool yang berfungsi untuk mendeteksi kerusakan pada sistem EV. Nah, jadi di sini ada troubleshooting sistem electronic fuel injection yang dimana bisa dicek menggunakan scan tool tadi. Nah, itu ada 3 jenis, yaitu gejala, penyebab, dan solusi. Jadi pada gejalanya, contohnya situ mesin mogok. Nah, itu biasanya disebabkan oleh sensornya rusak, injektornya tersumbat, atau kabelnya yang putus. Nah, jadi solusinya kita harus memeriksa dan mengganti komponennya yang rusak. Untuk gejala yang kedua itu mesin sulit di starter. Nah, itu penyebabnya itu biasanya tekanan bahan bakarnya yang rendah, sensor rusak, dan injektornya yang tersumbat. Untuk solusinya kita harus memeriksa sistem bahan bakarnya, sensornya, dan injektornya. Gejala yang ketiga itu ada mesin terasa tersendat. Nah, itu biasanya disebabkan oleh sensor rusak, injektor yang tersumbat, kabelnya yang putus. Nah, untuk solusinya itu kita harus memeriksa sensor, injektor, dan kabel-kabelnya. Nah, di sini ada perkembangan terkini sistem electronic fuel injection. Ada 3, yaitu sistem injeksi langsung, yang dimana sistem injeksi langsung menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar, meningkatkan efisiensi dan emisi. Yang kedua itu bahan bakar alternatif, yang dimana sistem EV dapat dimodifikasi untuk menggunakan bahan bakar alternatif seperti biofuel dan hidrogen. Yang ketiga itu kendaraan hibrida. Nah, jadi sistem EV berperan penting dalam mengontrol sistem hibrida yang menggabungkan mesin konvensional dengan motor listrik atau hybrid bisanya disebut. Nah, jadi sekian materi pembelajaran kita pada hari ini dan akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Nah, sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Nggak ada, Pak. Oke, baik. Saya harap semua sudah paham ya tentang materi yang saya paparkan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Oke.